Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Perdana Mustalif, NIM 250209501034 dari kelas PT IKB tahun 2025 atau angkatan 2025. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang fungsi, jenis-jenis fungsi ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas 4 jenis fungsi, yaitu fungsi floor, fungsi sailing, fungsi komposisi, dan fungsi nilai mutlak. Tanpa lama-lama lagi, kita next ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada fungsi floor. Nah, fungsi floor sendiri itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, lantai ya teman-teman. Floor itu lantai. Jadi di pengertiannya sendiri itu menjelaskan bahwa fungsi ini membulatkan bilangan real ke bawah. Makanya dinamakan floor, teman-teman, fungsi floor. Karena ini bilangan realnya dibulatkan ke bawah menjadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut. Jadi itu intinya dia dibulatkan ke bawah, teman-teman. Notasinya itu seperti ini, teman-teman. Tandanya itu begini, teman-teman ya. Nah, ini artinya floor. Ini dibacanya floor X sama dengan X. Contohnya gini. Floor 4,7 itu 4. Karena tadi dibulatkan ke bawah. Terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut. Begitu, teman-teman. Bilangan realnya ini, teman-teman ya. Terus 3,1. Nah, floor 3,1 itu 3. Karena dibulatkan ke bawah seperti itu, teman. Jadi dia itu tidak melihat desimalnya ini, teman-teman. Nilai di belakangnya, dia itu melihatnya ke bilangan realnya. Meskipun kan normalnya ini 4,7 itu kalau mau dibulatkan jadi 5 kan, teman-teman. Karena angka desimalnya lebih besar daripada nilai realnya, otomatis dia akan dibulatkan ke atas. Tapi di fungsi floor ini berbeda. Jadi dia itu dibulatkan ke bawah, tergantung ininya, teman-teman. Nilai bilangan realnya itu lebih besar, lebih kecil, nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut, teman-teman. Jadi 4,7 itu 4, floor 4,7. Begitupun dengan ini. Floor 3,1 itu 3 karena dibulatkan ke bawah. Terus floor 5 tetap 5 karena dia sudah bilangan real, tetap bilangan realnya itu 5, otomatis 5. Dan ini floor minus 2,3, jadi minus 3. Ini kita bisa lihat saja, garis bilangan ini. Nah, 2,3 ini kata 2,3, anggaplah di sini. Ini kan dibulatkan ke bawah, teman-teman. Artinya ini titiknya, titik 0. Jadi yang dibulatkan ke bawah itu dia dibulatkan ke sini, ke kiri. Jadi dia akan semakin kecil. Nah, sifat bilangan negatif meskipun nilainya besar, tapi jika negatif dia akan lebih kecil artinya. Jadi seperti ini. Minus 7 itu lebih besar dari 1 loh, teman-teman. Minus 7 itu lebih kecil dari 1. Bahkan lebih kecil dari 0. Karena dia di sebelah kirinya 0. Nah, makanya semakin ke kiri artinya semakin kecil. Dibulatkan ke bawah. Begitu kan. Makanya di sini minus 3. Karena itu minus 3 lebih kecil daripada minus 2,3. Nah, ini penjelasannya di bawah. Pada bilangan positif, floor membuang bagian desimal. Nah, itu simpelnya, teman-teman. Di floor itu dia buang nilai desimalnya ini. Jadi 4,7 itu dihapus 4,7-nya, jadi sisa 4. Dan bilangan negatif, teman-teman. Dan bilangan negatif hasilnya lebih kecil dari bilangan tersebut. Hanya di sini minus 2,3, hasilnya minus 3. Karena minus 2,3 lebih besar daripada minus 3, atau minus 3 lebih kecil daripada minus 2,3 itu, teman-teman.
Jadi next kita ke fungsi ceiling. Nah, kita artikan lagi ke bahasa Indonesia teman-teman. Ceiling itu atap kan. Nah, makanya di sini penjelasannya itu fungsi ceiling adalah fungsi yang membulatkan suatu bilangan real ke atas menjadi bilangan bulat terkecil atau yang lebih besar, bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, karena ini atap, makanya dibulatkan ke atas. Makanya kenapa namanya ceiling ya teman-teman, dibulatkan ke atas. Nah, kita bisa lihat di sini notasinya. Bukan berbeda sih, keterbalikan dengan floor tadi teman-teman. Dia kan itu beloknya ke bawah tadi floor, di sini ya teman-teman. Nah, sekarang ceiling dia di atas teman-teman. Ini artinya ceiling, dibacanya cell X sama dengan X. Gitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Sel 4,2 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena dibulatkan ke atas. Kita lihat ini lagi teman-teman. Dibulatkan, kan kalau tadi dibulatkan ke bawah itu dia ke kiri. Nah, hanya di sini dibulatkan ke atas itu ke kanan. Gitu teman-teman. Jadi nilainya akan semakin besar. Seperti ini. Sel 4,2 nilainya itu 5 sama dengan 5. Sel 3,9 4 ya karena dia dibuatkan ke atas. Sel 7 sama dengan 7. Kenapa? Ya karena dia sudah bilangan real. Kan ini atau sama dengan nilai bilangan tersebut. Sel minus 2,3 sama dengan 2. Karena ya dibulatkan ke atas teman-teman. Minus 2,3 kan titiknya tuh sekiranya di sini. Jika dibulatkan ke atas, yang dekat atau yang terkecil menjadi bilangan yang terkecil atau lebih besar. Bilangan terkecil yang lebih besar daripada ini. Itu minus 2. Alias minus 2,3 itu lebih kecil daripada minus 2. Begitu. Oke, kita next. Fungsi komposisi. Mungkin ini yang lumayan ribet dijelaskannya karena saya kurang mengerti kalau soal matematika begini. Komposisi fungsi atau fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih, mana hasil dari fungsi pertama menjadi input bagi fungsi berikutnya. Biasanya kalau saya pribadi bilangnya itu ini FG ya teman-teman, FOG biar lebih simpel. Tapi kalau di matematika tuh dia dibilangnya F komposisi G. Jadi notasinya tulisannya begini. Tuliskan begini, bacanya begini. F komposisi GX sama dengan FGX. Terus yang kedua, G komposisi F X sama dengan GFX. Nah, begitu teman-teman. Kita langsung ke contohnya ya teman-teman biar mungkin agar lebih mudah dipahami. Contohnya itu seperti ini. Diketahui fx-nya itu x-nya itu 2x ditambah 3. Oke. Dan gx-nya itu x kuadrat. Ini nilainya. Tanyakan f komposisi gx-nya. Tanya begini. Kita masukkan rumus yang tadi. F komposisi g x sama dengan f gx. Jadi di sini kita kasih masuk gf-nya, gx ya teman, karena yang ditanyakan itu f-nya kan. Kita kasih masuk gx-nya. Gx-nya berapa? X kuadrat. Jadi di sini terusnya f dalam kurung x kuadrat. Ini gx-nya. Lalu kita masukkan x-nya, f-nya. Maaf, kita masukkan f-nya yang dimana f itu x itu 2x ditambah 3. Nah, di sini x-nya teman-teman, itu diganti dengan gx. Jadi hasilnya seperti ini.
2x kuadrat ditambah 3. Lalu dikalikanlah langsung. Jadinya 2x kuadrat ditambah 3. Nah, jadi F komposisi G, X-nya itu 2x kuadrat ditambah 3 ini hasilnya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Lalu yang fungsi yang terakhir yang akan saya jelaskan itu fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang menghasilkan nilai positif dari suatu bilangan tanpa memperhatikan tanda positif atau negatifnya. Jadi dia tidak pedulikan itu tandanya positif atau negatif, hasilnya tetap positif. Begitu. Nilai mutlak juga dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Ini garis bilangan itu, nanti saya jelaskan. Nah, notasinya itu seperti itu. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, dan nilai mutlak X sama dengan minus X jika X lebih kecil dari 0. Artinya, jika bilangan positif atau 0, nilainya tetap. Dan jika bilangannya negatif, tandanya menjadi positif. Baik, kita langsung ke contoh. Contohnya ini, teman-teman. Contoh nilai mutlak itu seperti ini. Nilai mutlak 5, 5. Karena sudah 5. Dan ini nilai mutlak minus 5 sama dengan 5. Karena dia tidak memperdulikan yang namanya tanda minus ini, teman-teman. Itu tadi kan dia tidak memperdulikan nilainya positif atau negatif, hasilnya akan selalu positif. Dan yang ini contoh yang ketiga, nilai mutlak 3 itu 3, dan nilai mutlak minus 8 itu 8. Gitu, teman-teman. Contohnya dalam fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Begini, jika x sama dengan 4, maka fx-nya itu jika x-nya itu 4, maka fx-nya f4. Maka fx-nya f 4 sama dengan nilai mutlak 4. Ya kan, ini rumusnya, teman-teman. Sama dengan 4. Dan jika x-nya itu minus 4, maka fx-nya f minus 4 sama dengan nilai mutlak minus 4, hasilnya 4. Begitu, teman-teman. Nah, jadi saya tadi bilang kan akan menjelaskan menggunakan garis bilangan, teman-teman. Jadi kita misalkan ambil contoh ini, nilai mutlak 5. Oke, nilai mutlak 5 ya, teman-teman. Nilai mutlak 5 otomatis di sini. Maksudnya yang di nilai mutlak diartikan jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan, artinya itu kita hitung dari bilangan 0 ini, teman-teman. Ini bilangan 0, dari titik 0 maksudnya ke titik 5 yang kita tuju. Nilai mutlak 5 ini, teman-teman. Kita hitung berapa jaraknya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini itu. Tapi kan ini positif ya, maka hasilnya pasti positif. Begitupun dengan negatif. Nah, negatif sendiri, teman-teman. Kita ambil contoh tadi, negatif berapa ya? Ambillah negatif 5 lagi ya, teman-teman. Karena di garis bilangan tidak ada negatif 8 ya. Nah, kita ambil nilai mutlak negatif 5. Sama seperti tadi, teman-teman. Kita hitung dari titik 0 ke titik yang kita tuju. Itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu makanya dia mempunyai 5 langkah, 5 atau 5 jarak dari titik 0 itu. Makanya diartikannya sebagai jarak suatu bilangan dari titik 0. Begitu, teman-teman. Karena penjelasannya begitu. Aduh, apa sih? Teman-teman, saya lagi blank karena lapar ya. Nah, begitu, teman-teman, kira-kiranya nilai fungsi nilai mutlak ini.
Nah, baik, mungkin segitu saja dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa ya teman-teman. Dan saya harap yang menonton videonya itu mengerti, karena saya sedang belajar untuk menjelaskan sesuatu ya teman-teman. Belajar bicara depan kamera. Makanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.